Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Creators Pre-Love Market di sesi ketiganya Creators Talk, di mana di sesi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Instagram Aesthetic Hacks, how to manage your feed. Karena ternyata dari feed yang rapi, dari feed yang tertata dengan rapi, itu membuka banyak peluang-peluang kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dan juga bisa bekerja sama dengan para brand ataupun menjadi source of income-nya teman-teman yang berkecimpung di bidang content creator. Nah, kita nggak akan sendirian karena kita bakalan mengupas tuntas. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Karina Kamil as a content creator, Alaika Bahir as a content creator yang begitu rapi fitnya. Mari duduk di sini teman-teman. Aku yang berwarna sendiri dan udah ketahuan ya, aku yang paling berwarna, ini yang paling selalu hitam-hitam. Apakah pertanda galak? Oh tidak dong. Dan juga Alaika Bahir yang selalu tone-nya begitu membumi ya. Kita sapa dulu teman-teman. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo, aku Alaika. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih. Timeline-nya Alaika yang biasanya wajahnya selalu ketutupan sama handphone ya. Jadi kalau mukanya Alaika selalu ketutupan sama handphone, sekarang kita kalau talk show gini kali ya. Iya. Sekarang terlihat jelas wajahnya. Dan kita bakalan tanya-tanya sepenting apa sih punya feed yang rapi dan bagaimana cara mereka menata feednya agar terlihat rapi dan juga akhirnya membuka banyak peluang baru. Bisa bekerja sama jadi peluang bisnis dan juga source of income-nya teman-teman di sini. Apa kabar, Orin? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Alaika? Baik, alhamdulillah. Udah menunggu dari tadi, jadi udah semangat banget ya buat membagikan ya. Sambil cerita dulu deh, kalau Orin sendiri background, pendek aja nih, background sampai akhirnya, oke, ternyata gue bisa jadi content creator nih. Oke. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya, long story short, sebenarnya aku udah sempat bekerja di corporate juga, di media broadcast, itu mulai dari 2012, terus sampai pindah di tahun 2017 aku resign. Itu karena hamil gitu. Nah dari 2017 tuh aku tidak bekerja sampai tahun 2020. Akhirnya sempat kayak ikutan juga ajang di mana podcast mulai naik-naik gitu ya. Nah itu aku ikutan iseng aja, itu juga iseng podcaster gitu. Terus habis itu aku apply lah di perusahaan itu dan menjadi online content producer. Jadi sebenarnya menjadi content producer tapi untuk radio gitu. Itu tahun 2020. 2020 dan memang bertepatan adalah pandemi datang gitu. Jadi pas pandemi datang di rumah bikin konten baru. Nah, sebenarnya juga kayak isengnya adalah aduh gimana ngapain ya? Karena kemarin kan aku kerja gitu. Aku nggak mau stres deh, maksudnya kayak aku pengen cari kayak coping atau mekanisme biar nggak stres mikirin aduh pengen ada kegiatan nih selain kita jadi ibu-ibu gitu, biar kita kegiatannya tidak itu aja. Ya udah akhirnya iseng bikin 5 ways terus ideas apa gitu dari baju yang sebenarnya aku itu aja gitu, karena kan memulainya waktu itu belum ada endorsement, maksudnya belum sponsorship belum masuk, jadi ya aku memanfaatkan baju yang itu aja tapi aku styling berbagai kayak gitu. Nah dari situ mulai teman-teman kenal teman-teman online lebih banyak dan teman-teman kreator lain seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nggak sengaja ini buah dari pandemi ya? Betul. Buah dari pandemi. Oke, itu ceritanya Orin. Kalau ceritanya Alaika gimana nih? Gak jauh-jauh sih ya sebetulnya. Oh pandemi juga nih? Pandemi juga. Oh, oke. Ya jadi waktu pandemi itu kayaknya fitur Reels baru masuk Indonesia deh kalau nggak salah ya. Jadi kayak pandemi tahun 2020 atau 2021 gitu. Fitur Reels tuh baru masuk, aku iseng tuh nyobain gitu. Sebenarnya literally nggak ada niatan untuk ngonten, itu sebenarnya nggak ada. Tapi pas fitur Reels masuk,
aku coba bikin reels dari stok foto karena kan itu pandemi, jadi kan kita udah nggak pernah ada kemana-mana kan sebetulnya. Terus aku coba edit pakai stok foto karena dulu tuh inspirasi reels tuh dikit doang kan, kayak baru masuk tuh baru ada soundnya ada yang beberapa doang gitu kan. Akhirnya aku cobain ngedit beberapa foto dari ya emang rata-rata tuh emang outfit sih ya gitu. Sebenarnya nggak to the point langsung outfit, tapi emang ada scene alam atau apa gitu. Tapi emang pas itu tuh tiba-tiba naik banget tuh sampai jutaan viewers awalnya. Terus rame. Dari situlah mulai brand-brand mulai approach tuh, brand mulai approach. Terus pas itu iseng terima-terima kan, iya boleh, masih barter kan. Terus dikirimin barang free gitu kan, kita ganti exposure foto atau bikin reels gitu. Iseng kan, pandemi lagi ngapa-ngapain juga kan di rumah, akhirnya mulai bikin dari produk-produk yang dikirimin sama brand, mulai berjalan sampai sekarang kayak gitu. Dan ini sampai punya timeline yang rapih banget warnanya gitu ya. Itu pasti melalui banyak coba-coba atau emang sebenarnya dari awal banyak coba-coba ya? Atau sampai akhirnya punya rumusnya sendiri. Nah itu gimana gitu sih. Ya rumusnya ya. Jadi harus ada warnanya, nggak boleh ada apa, backgroundnya harus apa, setelah warna ini harus apa, itu gimana tuh nemuinnya? Dari proses tahajud yang berapa malam ya? Masya Allah. Justru sebenarnya aku tuh belum kayak akhirnya menemukan diriku yang ternyata aku nyamannya dengan warna ini, dengan merepresent diri aku di dunia sosial media itu emang di late 2019, early 2020 itulah gitu. Karena awalnya aku pun memang berwarna Mbak, maksudnya yang kayak masih ada tabrak color blocking banget, kayak misalnya merah sama kuning sama neon, itu aku dulu ada gitu tuh, banget. Ada banget fase itu. Jadi kayak aku sudah menemukan kayak udahlah, mau saya nggak mau mikirin lagi kerudung pakai apa, semua pakai kerudung hitam, baju apa aja boleh lah gitu, tapi warnanya masih warna aku gitu. Nah dari situ Pinterest lah ya, maksudnya pasti terinspirasinya dari Pinterest. Terus kayak aku masuk ke beberapa account kreator luar, terus kayak kok bisa ya mereka bikin kayak gini, gimana ya gitu. Terus awalnya search-nya juga masih kayak search by Pinterest tuh, belum kayak bikin ngambil foto dulu, tempel-tempel. Benar gitu. Terus belum foto-foto sendiri, tapi lama kelamaan kayak mulai kayak nemu, begini ya caranya. Oke, kalau gitu aku pakai foto sendiri gitu. Baru dari situ nyoba. Tadinya warnanya pun aku masih kayak gelap banget gitu. Sekarang kayak setelah menemukan rumus yang aku merasa ini udah cocok nih sama feeds aku gitu. Cuma memang mikirin feeds lumayan agak pusing sih. Gitu. Tapi kan semua yang pusing-pusing itu menuai betul gitu. Amin. Terus aku merasanya juga mungkin ya, karena kalau dari rumus yang aku terapkan di display feeds aku tuh, karena kan aku bisa dibilang enggak cuman kayak sekali posting cuman foto. Biasanya kan kalau saya red card cuma satu kali post feed gitu. Tapi aku ya itu mungkin di luar yang memang masuk ke dalam requirement, tapi karena memang ada kebutuhan dari tampilan aku sendiri sih, biasanya aku akan memunculkan lebih dari sekali. Mungkin itu salah satu keuntungan juga mungkin dari placement dari tab dari brand gitu. Seperti itu. Jadi kalau Alaika sendiri menemukan rumusnya itu gimana? Rumus warnanya? Sebenarnya nggak dalam Kak Orin ya. Karena dari awal sebenarnya aku tuh emang suka warna yang netral gitu ya. Jadi muncul warna coklat, muncul warna krem gitu-gitu tuh emang kesukaan saat dilihat gitu, tanpa. Jadi karena memang favoritnya. Karena emang dari awal seneng sama warna itu, jadi rata-rata tone yang aku bikin pasti ngarah-ngarah ke warna yang aku senengin gitu. Jadi nggak mesti aku nggak sedalam uji cobanya ke Orin gitu ya. Tapi saat aku merasa bagus nih warnanya, ini
tatanannya udah oke kok gitu, udah oke gitu, tanpa banyak mencoba lebih dalam, ini warna lain aku pengen coba deh gitu. Karena aku juga nggak terlalu berani ya coba tiba-tiba merah gitu, juga nggak tipe yang mencoba warna-warna lain gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung menguak nih bagaimana cara mereka mengeksplor fitnya, karena Orin dan juga Leka punya materi ya buat dibagikan, sehingga teman-teman di sini biar kebayang nih fit yang rapih itu seperti apa. Dari materinya Orin dulu ya. Nih, ini aku kemarin sempat posting reels dan mungkin teman-teman yang giveaway di sini ada hadir di sini mungkin ya yang aku undang. Siapa? Boleh? Halo. Ini aku mengutip dari teman-teman juga, mungkin fit estetik itu sepenting apa, ini dari point of view dari teman-teman juga seperti itu gitu. Aku setuju banget kenapa aku juga mengambil komen-komen, betul, testimoni dari teman-teman yang aku kemarin ajak giveaway untuk hadir di acara ini gitu. Karena menurut aku pun sendiri estetik itu adalah selera gitu. Setiap orang pasti punya pengertian estetiknya sendiri gitu. Jadi estetiknya aku, estetiknya Alaika itu pasti berbeda gitu. Karena kita juga pasti punya selera masing-masing dan konsumsi dari mata kita itu pasti juga beda-beda, source-nya bisa dari film kah, dari video klip, dari pemandangan, dari apapun gitu. Dan emang setuju juga kalau kayak di buku Sidu apanya membuka jendela dunia itulah, maksudnya dari cover ya kan, maksudnya kita mungkin jadinya kayak lebih ini kok orang jadi penasaran gitu karena mungkin itu jadi ngehook Instagram kita, bisa ngehook orang untuk bisa mau scrolling lebih dalam lagi tuh dari tampilan awalnya gitu. Oke. Next. Nah, ini aku jarang sebenarnya posting warna hijau, tapi aku pernah coba dan ini dapat satu grid yang isinya nuansanya hijau. Hijaunya. Betul gitu. Next. Nah, ini biru. Biru, dan nextnya adalah abu-abu. Ini mostly dan lebih sering karena warna-warna aku itu di hitam, abu, putih, coklat, tapi certain coklat, karena coklat di aku kadang merasa kulitnya jadi lebih kusam sih sama saya. Beberapa coklat ada yang cocok di aku, ada yang enggak, terus biru gitu. Nah, kira-kira teman-teman bisa dapetin nggak dari fits aku tadi itu apa yang bisa kita ambil tarik kesimpulan rumusnya? 3 warna ini ya. Irisan 3 warna. Irisan, bukan 3 warna, ini irisan dari setiap grade. Next, nah dari sini. Nah, ini di 3 grade ini tuh sebenarnya nggak ada kan yang warnanya semuanya sama, ya kan? Yang itu ada warna abu dan krem, ini warna krem ada birunya, ini malah bahkan ada hijaunya, walaupun cuma slightly hijau. Tapi yang bisa kita jadikan patokan rumus dari fits adalah jadikan irisan dari setiap grid itu ada berkesinambungan, itulah maksudnya gitu. Jadi nih di sini kan ada warna abu dan krem. Nah di postingan selanjutnya ini cover reels aku ada kremnya. Jadi itu masih masuk ke grid sebelumnya. Dari sebelumnya masuk ke sini kan aku ada hitam dan hijau. Hijaunya nggak terlalu dominan, maksudnya on pointnya tetap di hitam, tapi di sini masih tetap ada irisan warna dari grid sebelumnya. Nah itu adalah rumus yang aku gunakan atau aku lakukan di setiap postingan gitu. Kalau misalnya aku mau tiba-tiba posting warna yang lain, memang biasanya aku bakal kasih jeda kayak black and white atau ya hitam yang benar-benar netral gitu. Baru starting ke warna baru. Ini kalau misalnya ada warna-warna di luar 9 warna ini gimana? Bisa. Oh masih bisa. Masih bisa, asal di irisan. Kiri kanannya irisannya ada dari setiap grade-nya gitu. Karena sebenarnya kan 3-3-nya nggak ada warnanya nyambung, Mbak. Gitu. Jadi ini kan cuman yang itu bahkan outfitnya putih sama krem, yang ini outfitnya malah dominannya di biru, ini hitam gitu. Tapi 3-3-nya ada warna irisan dari lengkap satu grid ke grid lainnya gitu. Oke. Kayak begitu.
agak kayak kuliah ya, maaf ya. Nah, terus ini aku kasih referensi, Kak, gimana ya kalau misalnya aku outfitnya atau fits aku tuh nuansanya nggak hitam putih, aku berwarna. Nah, ada banget. Ini sebenarnya bisa diklik, Beb. Di close aja tadi. Di close dulu, bisa di apa namanya? Masuk ke Instagramnya dia ya. Nah, ini contoh dari si brand. Menurut aku ini juga hampir menggunakan rumus yang sama. Di slide Beb ke bawah. Maaf. Nah, gitu. Dia juga ada irisan nih. Baju dia di situ krem, tapi ada birunya. Nah, di slice yang lainnya tetap ada warna biru. Gitu. Jadi rumusnya sebenarnya hampir sama. Itu pun kayak gitu. Ke bawah lagi itu. Merah. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya mau ganti warna, nggak boleh satu doang itu ya. Gitu. Jadi harus sekalian deh sama biru yang lain dulu gitu ya. Gitu. Tapi jadi usahain juga kayak nggak juga harus misalnya baju yang sama juga enggak gitu. Sebenarnya bisa apapun, tapi emang balik lagi ke estetika dan selera kita gitu. Jadi pasti kita emang katanya yang buat ngerapihin fit itu pasti kita ada foto yang udahlah buat ganjel fit. Ya nggak sih? Setuju nggak sih suka kayak gitu? Kayak buat ganjel gitu. Tapi sebenarnya emang kita juga kadang sayang di insight. Sebenarnya usahain sebisa mungkin walaupun kita ngasih ganjelan, itu tetap ada informasi yang kita mau kasih tahu ke audiens atau followers kita gitu. Biar likes atau share Betul, atau betul, bagus ya. betul gitu. Karena sayang dari situ tuh sebenarnya insight kita akan turun. Sebisa mungkin walaupun misalnya itu adalah ganjelan, ada informasi atau hook di captionnya. Apaan sih Kak Karina mau ngomong apa sih gitu. Oh ternyata meme doang atau apa gitu. Maksudnya itu sebenarnya memang pintar-pintar kita aja gitu. Ini nih yang ini Nadia, dia yang tengah Beb. Nah, dia itu feeds-nya juga bukan tipe yang warnanya netral. Tapi tetap estetik dengan seleranya dia, gitu, dengan teksnya dia. Tetap rapih menurut aku gitu. Ke bawahnya pun tetap ada slice warna antar gridnya. Kayak gitu. Ini tuh warna-warnanya ada pakai preset sendiri nggak sih? Jadi setiap warna diedit dulu, ada kan kadang-kadang kayaknya nih udah sesuai. Nanti pas masuk ke feed, ya kok nggak matching sih warnanya? Suka kayak gitu juga nggak? Kalau warnanya nggak preset senada gitu. Kalau preset aku paling cuman ada kayak filter yang selalu difilterin dulu sama gitu. Enggak sih? Oh enggak. Paling naik turunin di brightness, exposure, terus emang juga ada kayak rumus gelap terang gitu. Misalnya setelah posting yang dominannya terang, terus di slice grid selanjutnya itu biasanya aku agak yang misalnya nuansanya agak redup gitu. Tapi bukan aku sengaja redupin sih, maksudnya kayak dominannya lebih dark gitu. Tapi tetap ada slice warna yang berkesinambungan dengan grid sebelumnya. Oh, oke. Kayak gitu. Aduh, maaf ya. Aku kebanyakan ngomong. Lanjut. Belum. Nggak apa-apa nih ya. Lanjut ya. Habisin dulu. Nah, kalau kayak untuk pengambilan angle sebenarnya kita banyak ambil foto aja sih, boleh satu foto langsung 100 foto gitu ya. Gak apa-apa, ambil aja, beneran. Karena nanti kita yang bakal matchingin untuk kita mau taruh ini kapan, di mana, setelah postingan apa. Apakah ini akan jadi sambungan dari slide sebelumnya atau setelahnya, kayak gitu. Gitu, jadi banyak-banyakin aja ngambil slide, misalnya ada yang gini, ada yang gini, ada yang dari pinggir, ada yang dari atas, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke explore nge-shotnya gitu. Terus, nah ini aplikasi yang aku pakai. Coba dijelaskan, apa tuh yang paling kiri atas? Yang paling itu dashcam, itu sebenarnya kayak isinya tuh kayak ada analog filter gitu-gitu. Jadi kayak ada polaroid juga. Jadi misalnya kayak aduh pengen bikin apa ya di sini tapi kayaknya ini slice warnanya nggak nyambung. Ya udahlah aku taruh polaroid gitu. Kadang kayak gitu, kayak butuh apa gitu taruh polaroid. Rumit enggak?
gitu. Kalau video. Kalau VN video seperti biasa. Kalau CapCut kan kalau misalnya buat di TikTok atau sebenarnya kayak ada auto subtitle sih, aku lebih butuhnya ke situ. Cuman kalau resolusi dari VN dan CapCut itu beda. Jadi biasanya jadi kayak agak akan turun kalau ke CapCut. Gitu. Di sini nggak ada InShot ya? Sebenarnya InShot juga masuk, cuman aku jarang pakai. Gitu, jadi masuknya ke sini. Snapseed itu lebih kayak ke healing. Terus kalau misalnya kayak agak miring, terus di agak perspektifnya ditarik-tarik segala macam. Berarti ini untuk foto? Video enggak ya? Enggak, video. Video itu cuma di VN sama CapCut. Terus Unfold itu untuk preview grid. Kalau misalnya kayak buat positioning, oh yang ini previewnya gini nih, kalau misalnya dimasukin ini, ini, oke, jadi kelihatannya oke, rapi, oke, post gitu. Untuk preview gitu. Yang terakhir studio itu buat kalau kayak aku sempet bikin kayak apa ya, spreadsheet apa sih kalau misalnya kayak layout di majalah, terus mau disusun pakai teks, terus misalnya aku mau bikin kayak apa sih, kayak potongan-potongan gitu loh Mbak. Kayak gitulah. Majalah gitu ya, jadi bukan berbentuk Instagram, bukan lebih kecil lagi gitu ya. Sebenarnya kayak mungkin kalau lebih profesional kan ada AI, Adobe AI, illustration, ya itulah. Gitu. Kalau misalnya versi handphonenya, aku pakai Studio gitu. Sudah sekian dari aku. Udah belum loh. Udah, ini ada ini slide-nya Alaika setelah ini. Oke. Terima kasih. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, dan akan ada hadiah juga untuk penanya terbaik dari Hijab dan atau juga voucher konsultasi dari Taman. Sekarang kita masuk ke Alaika. Visual fit-nya Alaika. Oke, tadi Kak Orin udah jelasin visual fit-nya Kak Orin, dan kebetulan aku sama Kak Orin tuh bertolak belakang banget ya. Satu, Kak Orin tuh senengnya yang hitam, grey gitu ya, gitu. Sedangkan aku semuanya berwarna netral lah ya gitu. Kalau color palette-nya tuh lebih ke netral gitu. Aku masih bisa pakai pink, aku masih bisa pakai bukan masih lagi green. Banyak masih ya. Yang paling banyak sih warnanya yang netral-netral lah gitu ya. Karena apapun biasanya tuh kalaupun aku mau pakai biru, biasa aku akan selalu mix and match-nya sama netral color gitu ya. Ya rata-rata aku kayak gini lah ya. Kalau bagi teman-teman yang nge-follow Alaika mungkin mix and match aku rata-rata pasti ke bawahnya kalau nggak netral, kalau nggak yang hitam gitu. Kalau atasannya udah netral, bawahnya biasa rata-rata aku akan mix and match semuanya itu warnanya netral. Kembali lagi, yang kalau Kak Orin tadi senang banget ngatur fits-nya tuh misalnya tadi yang diceritain Kak Orin harus ada mix and match color. Tapi karena aku udah merasa semua outfit yang aku pakai itu warnanya senada gitu ya, jadi aku nggak terlalu mempertimbangkan di sebelumnya aku pakai warna apa, setelahnya aku harus ngeposting warna yang serupa gitu, nggak terlalu, karena rata-rata aku menggunakan warna dengan netral gitu. Jadi kesamping-sampingnya akan tetap, aku merasa masih tetap match lah gitu ya dari sisi fitsnya. Kalau next slide-nya, ini aku coba mendefinisikan rata-rata warna yang aku pakai gitu ya, nggak akan jauh-jauh dari warna netral gitu ya. Pun kalau misalnya ada biru, biasanya tuh birunya juga nggak yang terlalu biru biru ngejreng gitu, kuning juga nggak kuning ngejreng gitu. Kuning aku masih bisa mah BCA gitu ya. Jadi benar-benar jadi nggak pernah pakai yang terlalu gitu ya. Adapun aku pakai biasanya akan aku pair sama hal-hal yang lebih netral gitu, jadi pas di foto warnanya tetap netral gitu. Terus kalau set angle, kalau tadi rata-rata kalau di fits aku kan jarang banget aku pakai ya. Iya yoi barusan di pressure. Jadi background PPT ini tuh gara-gara di pressure sama Karina Kamil gitu ya. Aku punya PPT gitu ya. Akhirnya aku photoshoot tadi di depan. Jadi ini sedikit tadi kan Kak Orin udah jelasin kalau angle itu harus dicobain dari segala sisi ya. Tapi kalau aku pribadi karena aku seneng banget
kan kalau dilihat dari feeds aku tadi rata-rata semuanya foto OOTD ya gitu kan, karena emang yang aku jual adalah bajunya gitu ya. Jadi ini adalah marketplace aku gitu, kalau mau check out silahkan gitu kan. Jadi semuanya itu adalah baju yang aku jual gitu ya. Jadi rata-rata semuanya adalah literally portofolio untuk teman-teman ada yang mau seneng kalau mau lagi pakai dress pengennya kayak apa sih mix and match-nya gitu. Jadi semuanya aku tampilkan di feeds aku. Jadi kan rata-rata semuanya beneran foto OOTD, jarang banget aku menggunakan foto penyokong ya gitu ya. Jarang banget gitu ya pakai foto penyokong gitu. Ini rata-rata kalaupun ada foto penyokong tetap itu adalah foto OOTD ratanya gitu ya. Nah kembali lagi ke set angle. Kalau aku pribadi kalau mau di feeds itu tetap kelihatan bagus gitu ya. Aku tuh selalu minta posisi tubuh itu tuh kalau kita di handphone kan bisa set grid ya, set grid di handphone. Posisi tubuh itu tuh harus di sentral dari feed, dari gridnya itu. Dan jangan sampai kaki itu berada di tengah gitu, harus menyentuh bawah dari grid gitu. Jangan sampai kita ngawang gitu, jadi kayak di tengah banget gitu kan, tiba-tiba kayak kita tuh berada di line kursinya gitu ya, tubuh kita berdiri tapi di tengah grid, di grid tengah itu tuh bikin proporsi fotonya tuh kayak aku merasa kurang gitu ya. Kalau aku pribadi menggunakan konsep yang posisi kita itu di tengah, terus kaki kita tuh harus di bawah. Jadi maupun kita ngambil dari angle yang tadi diceritakan oleh Kak Orin, di bawah, di atas gitu, itu tuh tetap akan bisa kita aplikasikan konsep grid tengah gitu. Jadi walaupun kita ngambilnya dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, itu akan tetap kita bisa memposisikan diri kita berada di grid tengah gitu. Di grid tengah dan kaki harus berada di grid bawah gitu. Jadi kita jangan ngawang, terus kita jangan terlalu ke pinggir, karena kembali lagi yang kita jual, karena feeds aku yang kita jual adalah OOTD-nya gitu ya. Baju yang lagi aku pakai bukan scene-nya, bukan kafenya, bukan tempat di mana aku berfoto, bukan laut misalnya gitu. Aku tetap, walaupun aku berfoto di laut gitu ya, di pantai gitu, aku tetap akan berada di tengah, karena yang aku jual di foto aku tuh aku lagi pakai outfit dan ini aku, and I'm happy with that gitu. Jadi yang aku jual tetap outfit aku gitu. Jadi aku harus tetap di center dari foto itu. Nah pun kalau misalnya mau, kan sekarang tuh lagi bosen banget ya kalau kita doang nih isinya gitu ya, di slide masih foto kita yang berdiri di tengah gitu. Nah itu baru bisa dimain-main, mau kita cut di kakinya kah, atau mau kita cut di separuh badan doang, atau mau kita kasih detail tangan atau makanan kita. Nah itu juga boleh gitu. Jadi tetap kembali lagi purpose kita nge-post itu adalah orang-orang harus melihat outfit yang kita pakai gitu ya. Jadi jangan ke distraksi dengan hal-hal di sekitarnya gitu. Jangan sampai kefokusin di kursi kafenya gitu ya. Tapi jadi orang harus tetap concern, oh iya ini bajunya yang bagus gitu, atau oh ya yang lagi dipakai oke, misalnya kayak gitu. Jadi proporsinya kalau aku selama ini menggunakan kita tuh di center gitu. Nah, nggak jauh dari Kak Orin, kalau aku yang pertama yang dilakukan kalau kalau aku rata-rata ngambilnya pakai iPhone ya. Kalau iPhone tuh sangat memerlukan cahaya ya Kak Orin ya. Jadi cahaya kalau dalam ruangan tuh harus membutuhkan cahaya yang ini yang cukup gitu ya. Kalau di luar tuh yang lebih hasilnya akan lebih maksimal kalau pakai cahaya natural gitu ya. Dan rata-rata aku akan adjust dulu kalau misalnya cahayanya ada yang kurang. Aku biasanya cuma adjust di brilliance-nya doang. Jadi aku karena tone aku bukan kayak Kak Orin yang exposure-nya direndahin, aku biasanya nge-brilliance-nya malah lebih keterangin. Jadi objeknya akan menonjol gitu. Yang pertama aku lakukan. Yang kedua, biasanya aku bersihin lagi kalau misalnya ada yang kita healing tadi, kita pakai Snapseed. Snapseed itu paling enak nge-healing ya. Tapi emang tricky banget sih kalau nge-healing di Snapseed, karena kalau titiknya nggak pas dia akan ngecoret tempat lain gitu ya. Jadi healing itu apa sih, kayak ngirangin? Jadi misalnya objek yang nggak, jadi ada objek yang kita nggak senang gitu ya, bisa kita erase tuh dia sama Snapseed gitu. Jadi pakai tools healing. Nah satu-satunya filter tadi yang diceritakan oleh Mbak Hana gitu ya. Kalau Kak Oren ternyata selama ini nggak pakai filter, dia mainin di exposure, dia mainin di brightness. Kalau aku pribadi aku selalu pakai Teza. Rata-rata aku pakai Teza sih di feeds aku gitu ya. Premium. Bayar ya per bulan tapi apa bedanya sama Lightroom? Beda preset ya. Kalau dia udah ngeset preset sendiri si Teza gitu. Nah,
Kalau Teza ini sebenarnya tuh aku yang paling senang tuh yang nggak berbayar kok. Jadi teman-teman bisa download Teza, nggak perlu ada preset yang nggak perlu berbayar sebetulnya di Teza. Itu inspired deh tulisannya itu tone aku yang inspired itu rata-rata aku pakainya inspired. Nah itu nggak berbayar. Nah tapi kadang aku juga ada pakai tone yang berbayar misalnya kayak netral itu masih jadi tapi tergantung warna waktu aku berfoto lingkungannya lagi ya sama outfit. Jadi misalnya ini lagi menonjolin warna apa, kalau yang inspired tadi itu emang ke brown, warnanya agak ke warm gitu. Jadi aku biasa pakai itu. Tapi kembali lagi itu disesuaikan dengan hasil foto yang kita dapetin. Nggak selalu itu akan bisa sama apapun gue foto gue akan pakai preset ini, enggak. Aku pun juga sering banget pakai presetnya Light Dose ya gitu karena Light Dose ex Kusumanggi. Iya, karena kemarin aku baru dikirimkan ya. Aku coba-coba beberapa kemarin aku coba jadi nggak semua foto dimanapun gue lagi foto di sini gue masukin preset yang sama gitu. Jadi nggak bisa cocok semua karena itu tergantung warna awalnya betul. Jadi kemanapun jadi harus kita cocokin yang kalau fotonya lagi ngarahnya ke warna apa kita pakein preset apa gitu. Yang penting semuanya harus senada gitu, nggak mesti ke satu preset yang sama gitu sih kalau aku. Oke, sekian. Oke, terima kasih untuk materi presentasinya yang sudah disiapkan hari ini ya. Ini kalian ada warna-warna yang big no banget gak sih buat tampil di fitnya kalian? Aku ada kalau aku. Ya? Neon gitu tadi aku enggak masuk. Kalau misalnya ternyata ada kerjasama yang mengharuskan warna neon atau enggak ada promo iklan kan biasanya suka ada kayak cover-covernya gitu tuh. Kalau misalnya ada yang mau beriklan dengan harus menggunakan video itu yang mana itu di luar warna-warnanya teman-teman di sini, gimana tuh? Sejauh ini sih alhamdulillah ya aku bekerja sama dengan warna-warna yang bisa masuk di Instagram aku gitu. Makanya aku ada warna lain selain warna hitam, abu kan ada biru gitu, hijau aku masih bisa masuk gitu. Tapi kalau kayak mungkin merah sih sempat ya masuk. Itu provider sempat ditawarin cuman emang juga belum cocok jadi emang nggak masuk jadinya. Jadi selama ini juga para brand itu yang mau kerjasama udah hafal ya sama tone colornya teman-teman di sini ya. Kalau Aleka sendiri pernah nggak ada tawaran yang ternyata warnanya di luar nih atau nggak susah banget nih nge-tone down warnanya sampai senada? Enggak juga sih kayaknya ya. Mungkin brand tuh juga udah aware kalau nge-approach-nya karena Kamil tuh biasanya warnanya harus yang dark, nge-approach-nya Aleka Bahir tuh harusnya warnanya yang warm gitu ya. Aku ke se-neon-neonnya tuh kayak nggak pernah deh. Kalau misalnya kuning tuh masih kuning yang yellownya rendah banget, yang masih ke netral gitu warnanya. Jadi jarang banget yang terang banget tuh. Biasa tapi kalau dikasih opsi mungkin ini katalog kita gitu. Biasanya akan ada warna yang kayak gitu, tapi tetap akan ada opsi warna netral gitu sih. Dengan tampilan fit yang tadi udah udah di set up lah ya, warnanya mau warna tone color yang krem, ini warnanya yang hitam. Pernah nggak sih kalian karena warna-warna ini justru engagementnya turun? Atau justru karena warna-warna ini engagementnya naik? Atau di awal-awal sempat ngalamin kayaknya nggak naik-naik nih gitu? Engagement tuh menurut aku fluktuatif sih gitu. Kadang-kadang ada yang naik, kadang-kadang yang enggak, kadang-kadang dengan aku ada kadang audiens aku menemukan misalnya aku ada ambil endorsement gitu tapi misalnya mereka merasa itu kurang aku banget gitu. Nah itu biasanya kayak gue ketahuan lagi kayak gitu gitu maksudnya. Kayak mungkin di situ saatnya kayak ya udah nggak apa-apa deh aku ambil misalnya ini ada tawaran kerjasama gitu. Tapi sebenarnya ini aduh kurang aku banget lagi gitu, ini jujur-jujuran ya. Ya, gitu. Dan itu wajar. Di sebelumnya juga sudah dibahas dan itu wajar ya. Iya kayak gitu, jadi kayak aduh ini nggak aku banget gitu tapi tetap diambil aja dulu. Tapi diambil dulu, ya udah kita coba deh gitu. Maksudnya aku mau menunjukkan bahwa kayak aku nggak strict itu kok gitu. Yuk kita bisa kok, maksudnya outfit yang misalnya warnanya masih masuk ke aku. Ya udah berarti aku mengerahkan skill styling deh gitu. Kayak gitu. Ternyata ada yang insightnya bagus gitu Mbak. Padahal di situ aku mengambil kayak
aduh nggak aku banget lagi gitu. Tapi insightnya ternyata bagus, ada juga yang ternyata ini aku banget, tapi memang lagi nggak kena aja insightnya juga turun, ada kayak gitu sih. Jadi emang naik turun kok kayak gitu sih. Jadi nggak melulu semata-mata karena warna tone tadi itu mempengaruhi. Pasti kalau warnanya itu likes-nya naik, engagement naik, nggak melulu itu ya. Kalau dari Alaika sendiri? Sama sih, kalau warna aku akan selalu menggunakan konsep yang sama gitu ya, mau pakai baju apa gitu yang kurang aku atau aku banget, itu tuh akan aku menggunakan cara editan yang sama, sudut pandang yang sama, ini warnanya udah oke di aku atau belum, itu akan sama. Kalau menurut aku engagement itu malah yang dipengaruhi oleh bener nggak sih audiens aku seneng sama foto ini dimaksudkan ngejual nggak sih baju ini tuh sebenarnya kembali lagi karena tadi platform aku gunakan memang beneran buat menunjukin teman-teman bisa mencari outfit dari tempat aku gitu kan sebenarnya. Nah kalau emang outfit ini tuh audiens aku gitu ya, followers aku, teman-teman yang nge-follow aku tuh kayaknya bukan selera mereka gitu ya, itu akan bukan masalah tone yang aku gunakan gitu, tapi emang masalah dengan timing, caption itu juga ngaruh juga. Enggak sih, kalau sekarang tuh kebanyakan tuh Instagram malah nggak mempedulikan waktu upload gitu ya, tapi emang kesenangan sama materi kita gitu. Saat materi kita tuh materi itu bajunya atau materi hasilnya? itu, aduh bahasa kita agak sulit. Itu dia, itu maksudnya. Bener, aku soalnya pernah posting jam 11 malam pun tetap masih naik gitu. Maksudnya di saat orang-orang kayak aku mau posting iseng gabut. Maksudnya aku pengen ngetes insight juga, rame juga gitu. Ternyata enggak di aku timing emang enggak gitu pengaruh. Jadi gitu. relevansi produk. Betul, relevansi antara produk dengan market audiens. Betul, audiensnya betul. Jadi tuh nggak ada masalah. Timing, warna editan itu tuh udah nggak ada masalah ya sekarang karena algoritma Instagram pun mau kita ngepost sebulan yang lalu tapi materi konten itu tuh teman-teman masih senang gitu kan, masih banyak yang nanyain gitu tuh Instagram akan tetap naikin gitu. Jadi teman-teman gak usah galau hari ini tuh nggak ada engagement gitu ya, bisa jadi ternyata beberapa saat kemudian ketemu audiens yang pas gitu itu akan mulai naik gitu-gitu. Jadi nggak masalah warna sih ya kalau gitu. Kalau ngomongin tentang relevansi konten ya, berarti kan sebenarnya ada persiapan ya sebelumnya agar pas di post relevan gitu, relate sama audiens gitu. Pertimbangan apa aja sih kalian sebelum akhirnya mau ngambil konten ini gitu? Apakah pertimbangan ya informasi kah gitu? Apakah pertimbangan dari warna atau pertimbangan dari angle apa aja tuh pertimbangan sampai akhirnya yang ini akan menjadi sebuah konten yang menarik. Kalau aku pribadi sih kembali lagi karena yang aku jual adalah outfit yang akan aku paparkan di platform. Jadi gimana aku melihat relevansinya adalah gimana aku senang sama outfit itu. Jadi misalnya outfitnya aku seneng nih gitu kan, aku merasa kemungkinan teman-teman yang nge-follow Alaika tuh emang kemungkinan teman-teman yang juga seneng sama outfit yang aku pakai gitu kan, satu selera ya gitu. Betul, kan belum tentu followersnya Kak Aurin juga nge-follow aku dan belum tentu followersnya aku juga nge-follow Kak Aurin kan. Jadi karena pasti mereka punya preferensi sendiri nih dari sudut pandang kita memilih outfit gitu kan. Jadi ngerelevansinya karena kita nggak akan mungkin tahu semua followers kita seneng sama outfit yang tipe apa gitu. Tapi setidaknya dari mata aku sendiri, outfit ini tuh walaupun mungkin dari foto yang dikirim klien tuh nggak terlalu oke, tapi aku ngebayangin aku bisa nge-mix and match-nya dengan cara A, B, C misalnya gitu. Pas dilihat kayaknya bukan aku deh, tapi pas aku bayangin aku bisa nge-mix and match-nya jadi aku tuh aku masih tetap akan ngambil produk itu gitu sih kalau aku. Jadi pertama kuncinya adalah mix and match yang Alaika banget ya. Kalau dari Aurin apaan? Persiapan sampai akhirnya fit itu ya relevan gitu buat audiens yang Aurin. Kurang lebih ya sama sih. Dari style harus. Style bener aku walaupun kadang misalnya aku ngambil yang ini bukan aku, maksudnya secara brand itu bukan aku, misalnya representnya enggak aku tapi ternyata bisa masuk style aku gitu, kayak ini aku bisa nih mix and match ini gitu. Terus sama ke dia versatile apa enggak gitu. Jadi aku nih bisa pakai lagi enggak nanti setelah, walaupun cuman posting untuk endorsement aja,
Tapi nanti nextnya aku bisa pakai lagi apa enggak? Oke. Kalau trik ngambil fotonya, misalnya kayak Aleka harus selalu di depan gitu. Tapi pernah nggak sih dari angle bawah, angle atas gitu? Enggak pernah sih kalau aku. Enggak ya? Kalau Jarang deh kalau. jarang ya. Atas Kalau mungkin Orin masih ada kalau atas, ya. tapi kalau bawah kayaknya belum. enggak. Trik ngambil foto. Trik ngambil foto? Angle. Enggak ada gimana sih aku. Enggak ada ya. Selama Tapi- fotonya kelihatan jelas, oke ya. Karena kan kadang aku nggak lihat kamera. Di pinggir gitu. Segini. Jadi profile ngambilnya gitu. Kadang malah aku lebih percaya diri kayak no face yang dari profilnya kelihatan gitu atau agak nunduk. Aku gitu. juga nggak pernah lihat kayaknya satu halaman itu Gua- muka semua. Nggak ada. kecuali misalnya aku lagi membawakan tutorial hijab make up ya baru aku menunjukkan benar-benar di full face gitu. Tapi kalau untuk outfit biasanya aku memang ya udah lihat aku dari atas ke bawah misalnya, atau aku lagi jual sepatu, aku akan mencoba aku lihatnya ke bawah, jadi biar audiensnya juga lihatnya ke bawah. Kak Karin fotonya ngapain sih lihat bawah? Oh sepatu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita buka sesi pertanyaan. Gearnya Oke. pakai iPhone ya? apa? Foto. iPhone. Kalau aku iPhone. iPhone minimum ada iPhone berapa sih gitu yang biar Nggak ada sih, resolusinya nggak ada. enggak ya? Kayaknya iPhone itu sampai 7 gitu masih oke masih ya oke sih gitu. gitu. Karena Nggak kamera pakai iPhone Android. aku enggak. Kaurin juga enggak ya Nggak. Android. Dari awal nggak pakai Android. Nggak. Oke, jadi selalu iPhone. Mm-mm. Di portrait apa di foto biasa? Di foto biasa kalau aku sih. Foto biasa juga. Portrait. Kalau aku itu ada settingan exposure manual di foto gitu. Turunin ya Uh-uh. biasanya. Tapi ini nggak tahu certain iPhone start berapa yang bisa disetting exposure-nya bisa di set manual. Karena ada iPhone yang nggak bisa gitu. Satu lagi aku pakai Canon Oke, untuk apa? Video. Ya itu kalau misalnya lagi Canon ada berapa tuh? G7X Mark II itu juga sebenarnya kalau outdoor sih aku seringnya pakai handphone. Kalau misalnya kayak indoor di rumah atau misalnya ada yang bantuin tag baru. Kalau Aleka gimana? Kalau aku sih full pakai iPhone ya gitu. Semua iPhone tuh ya yang di timeline itu. Semuanya iPhone yang di timeline itu. Walaupun tag di rumah, aku berusaha yang cahayanya full karena kembali lagi kalau iPhone tuh indoor, tuh cahayanya nggak kurang gitu ya itu biasanya kusut tuh fotonya tuh kalau di zoom tuh langsung kusut gitu. Jadi walaupun aku kan kebanyakan pun aku kalau reels kan get ready with me ya, cuman di kamar gitu kan konsepnya gitu. Nah itu pun aku kemarin mencoba kalau video tuh ternyata kalau iPhone tuh beneran harus di 4K sih teman-teman gitu ya. Kalau di bawah itu tuh pas diedit apalagi udah masukin VN, CapCut gitu tuh hasilnya akan turun lagi gitu ya. Jadi kalau emang kalau ngedit ngambil video aku ngusahain 4K walaupun nggak makan memori banyak gitu ya. Tapi kan kalau habis diedit kan udah bisa dihapus ya raw videonya gitu. Jadi kalau video tuh tetap cari cahaya yang terang tapi di set semaksimal mungkin kapasitas handphonenya gitu. Kapasitas kamera yang bisa di set gitu sih. Oke, terima kasih Aleka, Orin juga terima kasih ya. Itu dia sesi ketiga kita di Creators Pre-Love Market. Terima kasih ya teman-teman sudah dari pagi, ada yang dari pagi, ada yang baru siang tadi juga sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga Orin dan Aleka sudah Terima kasih, menyempatkan berbagi semua teman-teman. tips Terima kasih. menjadi konsisten sebagai content creator dengan tips yang begitu rapi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya Hana Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.